Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah teman-teman, di video sebelumnya kan aku udah belanja ya ke pasar. Terus ini aku mau lanjut buat food prep pastinya, terus juga langsung masak ya. Ini aku tuh mau bersihin ikan dulu dan juga ayam. Entah kenapa aku tuh lagi mager banget nyuci di wastafel ya. Pengennya tuh yang agak nyantai, bisa duduk kayak gini, bisa agak legaan gitu ya. Makanya ya udah deh di sini aku tuh bersihin ikannya di belakang rumah aja teman-teman biar juga enak gitu ya ngebuangin sampahnya nanti biar dimakan sama ayam juga. Nah itu tuh aku juga sambil ngobrol gitu teman-teman sama Pak Su ya. Jadi kalian jangan heran kok aku tuh kayak ngoceh-ngoceh sendiri karena itu Pak Su lagi ngajakin ngobrol gitu. Ini tadi aku juga ada beli ikan serai gitu ya teman-teman di pasar. Aku belinya tuh nggak terlalu banyak sih, sedikit aja. Tapi ini tuh juga sebenarnya udah lumayan banyak ya karena memang kalau ikan-ikan kayak gini itu seringnya cuman aku sendiri yang makan gitu ya, seperti yang sering aku bilang, Pak Sam itu jarang banget lah mau teman-teman. Tapi ya di sini aku tetap beli aja ya teman-teman, karena aku tuh kadang juga sesekali pengen gitu ya, apalagi kalau misalnya ini tuh disambel pakai cabai ijo gitu ya, mantep banget. Nah di sini setelah selesai ikannya, aku juga lanjut buat bersihin ayamnya teman-teman. Ya ayamnya itu lumayan lagi mahal banget ya, sekarang tuh lagi naik banget, mungkin karena udah mau deket-deket ke bulan puasa kan, sekarang kan udah bulan Rajab kan teman-teman. Jadi kayak, apa namanya, kayak orang tuh juga mau, apa nih, mau sibuk, buat ini kan, ada yang mau nyambut bulan Ramadan gitu-gitu tuh paling bentar lagi tuh udah mulai rame tuh teman-teman. Gimana harga ayam di tempat kalian atau harga-harga bahan pokok teman-teman, mahal-mahal juga nggak? Atau, di tempat kalian itu biasa aja atau mungkin harganya udah mulai turun atau udah mulai merangkak naik juga kayak di tempat aku? Boleh ya share di kolom komen. Nah di sini setelah selesai aku bersihin ayamnya, aku mau langsung ungkep aja ayamnya semuanya ya teman-teman. Karena memang, aku tuh kadang nggak selera aja sih kalau nyambel ayam gitu ya, jadi ya udah mending, ayam dibumbuin kayak gini. Terus kalau misalnya mau makan ya tinggal digoreng aja terus dibikin sambel gitu, udahlah gitu aja ya. Karena kadang tuh yang kalau aku masak ayam juga kan Pak Su nggak terlalu doyan, jadi kadang akunya yang sendiri yang makan ayamnya dan bosan sendiri kadang ya. Tapi kalau misalnya ayam diginiin teman-teman ini tuh kan juga awet, terus juga lebih mempermudah aku ya, karena anak-anak tuh, suka sama ayam. Walaupun anak-anak tuh sukanya itu nggak terlalu banget gitu ya, tapi ya lumayan lah gitu ya teman-teman, lumayan suka lah mereka makan ayam, tapi nggak yang tiap hari juga. Kadang juga suka ngereok juga sih mereka kalau aku suruh makan ayam, aku kasih makan ayam ya. Cuman ya kadang aku paksa-paksain teman-teman biar anak-anak tuh doyan ayam, biar nggak kayak ayahnya gitu ya, sampai bingung gitu mikirin lauknya itu apa. Karena dia itu ayam nggak suka, ikan nggak suka, jadi kayak bingung sendiri. Nah ini kayak kopi, terus juga tadi itu garam, minyak, sabun ya, itu aku mau simpen aja ke dalam box rotan aku ya temen-temen. Dan ini aku sisain yang memang mau aku food prep aja. Dan seperti inilah teman-teman keriuhan aku ya kalau misalnya aku tuh udah pulang dari pasar ya. Memang tadi aku nggak yang buru-buru food prep sih, sempat istirahat dulu. Karena rasanya tuh ya ampun pegel banget gitu ya, dari pasar tuh capek. Hari ini juga aku nggak yang terlalu bikin video banyak-banyak sih, yang penting aku tadi bikin video di pasar, terus bongkar belanjaan, 1 video ya, terus ini aku food prep sama masak, udah gitu doang. Sebenarnya kalau aku mau videoin tuh masih banyak banget sih kegiatan aku, tapi, lumayan udah capek juga akunya. Jadi kebanyakan aktivitasnya itu ya udahlah aku agak nyantai-nyantai aja gitu ya, nggak pengen aku kontenin, yang penting hari ini udah bisa bikin 2 video, alhamdulillah udah syukurlah buat nambah-nambahin stok gitu ya. Nah, di sini aku susun-susun aja teman-teman belanjaan aku ini ya teman-teman, belanjaan yang nggak terlalu banyak, tapi kalau buat kami masyaallah ini sih cukup-cukup aja ya teman-teman. Dulu tuh belanja di bawah 200.000 itu udah lumayan dapat banyak, tapi kalau sekarang itu belanja di 200.000 aja tuh kayaknya masih belum cukup gitu ya teman-teman. Sekarang aja aku bawa 250.000 ke pasar gitu ya, memang sih udah termasuk sabun juga. Pokoknya kalau misalnya budget belanja mingguan aku itu udah termasuk sama ini ya teman-teman, sama-sama beli sarapan, beli jajanan di pasar gitu, pokoknya udah termasuk lah gitu ya, udah termasuk semua-semuanya gitu di situ.
Kalau misalnya aku belanja bawa uang belanja 200.000 itu juga udah semuanya di situ gitu ya. Makanya mungkin kadang tuh kayak 200.000 tuh nggak cukup gitu ya buat semuanya. Tapi kalau 250.000 tuh lebih dari cukup lah teman-teman. Ayo, harayo. Oke deh lanjut ya teman-teman. Ini aku balik lagi ke videonya. Tadi aku udah ngupas-ngupasin jengkol juga. Terus ini tahunya juga aku pindahin ke dalam wadah. Tahunya ini nanti sebelum aku simpen aku bakalan cuci dulu ya teman-teman. Terus aku ganti pakai air keran yang bersih yang baru gitu ya. Karena nggak mungkin kan pakai air sisa atau bawaan dari tahunya. Jadi ini aku cuci terus aku tambahin air dan ini baru deh aku tutup. Kalau misalnya kalian tuh pengen tahunya tuh tahan lama, entah kalian belinya itu banyak gitu kan, kalian tuh bisa rebus dulu tahunya atau kalian siram pakai air yang mendidih teman-teman, air panas lah gitu ya. Terus kalian tunggu dingin baru simpan ke kulkas. Oke lanjut teman-teman, di sini tinggal metik-metikin cabai-cabainya aja nih ya. Di sini kenapa aku nggak nyambi sekalian masak teman-teman, karena aku pengen aja fokus dulu di food prep ini biar nggak terlalu bolak-balik gitu ya, biar nggak terlalu mondar-mandir banget. Jadi ini aku beresin dulu belanjaan aku, nanti baru deh aku tuh masak. Gimana teman-teman, kalian udah pada belanja mingguan belum? Dan udah pada food prep juga belum nih? Kalau aku ya seginilah ya teman-teman, setiap hari setiap minggu tuh pasti belanja ya, karena memang aku nggak bisa buat belanja setiap hari. Selain aku tuh kadang waktunya yang nggak ada buat belanja setiap hari gitu ya, kendaraan aku juga nggak ada mau pergi-pergi gitu kan. Kalau dekat rumah itu nggak ada teman-teman, warung sayur gitu tuh nggak ada. Ada sih kalau misalnya mau pergi tuh, tapi perlulah pakai motor ya karena lumayan jauh. Jadi karena aku nggak ada motor juga jadi susah juga teman-teman. Ya sampai sekarang sih teman-teman aku masih berencana banget pengen beliin Pak Sami motor yang ini ya, motor-motor second buat pergi kerja gitu. Jadi bisa motor yang sekarang tuh tinggal di rumah. Jadi kalau aku mau kemana-mana tuh udah enak gitu ada motor gitu ya. Cuman ya nggak tahu sih teman-teman, nggak tahu sih kapan gitu ya bisa kebelinya. Karena sekarang ini kalau aku nabung ya ini karena aku mau apa namanya, mau fokus mikirin bentar lagi mau puasa, mau lebaran juga gitu ya. Aku sih berharapnya tahun ini aku kan nggak bisa pulang ya, berharapnya orang tua aku yang kesini teman-teman. Cuman kalau misalnya orang tua aku kesini gitu ya, setidaknya aku ada uangnya gitu ya biar bisa ngirimin mereka ongkos gitu kan. Terus nanti buat pulangnya mereka ada ongkosnya gitu-gitu. Pokoknya gitulah, makanya aku tuh sekarang kalaupun ada uang aku pengen nabungin buat di keperluan Ramadan dan juga lebaran, siapa tahu gitu ya nanti orang tua aku mau kesini. Memang sih kemarin udah sempat nelfon sama ayah aku gitu ya, katanya sih belum bisa dipastikan tergantung rezekinya gitu ya, karena mungkin ayahku juga kalau misalnya dia kesini itu cuman ngarepin uang ongkos dari aku aja kan nggak mungkin juga ya teman-teman, mungkin dia nggak enak gitu ya, namanya orang tua pasti kayak gitu kan. Jadi ya aku bilang kalau misalnya nanti mau kesini bilang aja, aku bilang gitu. Dan semoga aja sih, semoga aja aku berharap ayahku bisa kesini ya teman-teman. Karena memang semenjak dapur aku jadi kan ayah tuh belum pernah kesini teman-teman, dulu gitu ya pas rumahku masih rumah kayu. Masih ala kadarnya banget lah dulu sih, itu juga masih kecil baru berapa bulan gitu ya ayahku pernah kesini teman-teman. Karena memang jarak rumah ke sini tuh jauh ya teman-teman, antara Pasaman Timur dan juga Pekanbaru. Sedangkan provinsi aja udah beda gitu ya. Terus ongkosnya juga lumayan di atas ratusan satu orang. Jadi ya gitulah teman-teman, mau ke sini juga agak-agak susah gitu ya. Walaupun jarang ketemu sama ayah, tapi insya Allah untuk komunikasi selalu ya teman-teman. Apalagi kalau aku gajian di YouTube. Nah kalau aku gajian, ayahku juga gajian, adikku juga gajian gitu ya. Pokoknya kalau aku gajian, aku insya Allah ngusahain juga buat ngasih ke mereka gitu. Tapi kalau aku lagi nggak gajian ya aku juga nggak bisa gitu ya teman-teman buat ngasih-ngasih yang gimana-gimana gitu. Palingan kalau misalnya adikku atau ayahku butuh pulsa ya aku kasih, karena kan aku jualan pulsa. Oke deh teman-teman lanjut ya. Di sini aku udah selesai buat food prep. Di sini aku lanjut buat masak nih teman-teman. Itu juga ayam yang udah aku ungkep tadi juga udah selesai aku ungkep. Terus juga udah mulai agak dingin, jadi aku tutupin aja. Nah ini ya teman-teman, kalau misalnya masak tanpa di videoin ya, sebenarnya ini sambil aku nunggu minyak panas aku juga bisa nyambi motong-motongin bahan-bahan gitu ya. Tapi kalau misalnya di videoin itu sebenarnya agak-agak ribet teman-teman ya. Jadi nah gini kan baru separuh selesai, pindahin lagi tripod gitu ya, terus goreng dulu ikan. Sebenarnya bagusnya itu tadi jengkolnya duluan yang digoreng gitu, tapi kan jengkolnya belum aku potongin dan ikan aja yang udah aku bersihin kan.
Jadi ya udahlah biar cepet gitu ya, ikan aja dulu aku goreng sambil aku nyiapin bahan yang lain. 알 수가 없죠 널 Ini tuh jengkolnya nggak terlalu tua teman-teman ya, masih setengah tua gitu, makanya ini tuh lagi enak-enaknya banget di sambel. Pak suami itu sebenarnya pengen dibikinin semur jengkol, tapi kalau jengkolnya nggak tua kan nggak enak ya, kurang enak lah gitu. Agak ada pahit-pahitnya gitu biasanya teman-teman kalau jengkol yang belum terlalu tua. Bukan pahit sih, tapi kayak terlalu krenyes-krenyes lah gitu ya, jadi nggak empuk gitu. Makanya udahlah di sini aku usahakan aku sambal aja gitu ya untuk si jengkolnya. Ternyata tadi tuh ada yang busuk teman-teman, jengkolnya satu, sayang banget ya padahal jengkol kan lagi mahal ya. Oke deh, di sini lanjut aku balikin ikannya. Jangan sampai ikannya nggak dibalik ya, ntar malah gosong teman-teman. Terus juga ikannya ini kan memang kecil-kecil ya teman-teman. Terus sapinya juga aku nggak mau sampai yang besar-besar, takutnya gosong lah gitu. Ikan kayak gini tuh aku memang lebih seneng digorengnya agak sedikit garing teman-teman. Jadi kalau pas dimakan tuh dia nggak lebih enak aja gitu. Dan memang karena Pak Suami itu nggak terlalu suka ikannya, ya udah aku turutin selera aku kalau untuk ikannya. Dan yang nanti yang dimakan sama Pak Suami, ya udah dimakan jengkolnya aja. 놀자 나와 웃으며 놀고 남은 일 Buat kalian yang nggak tahu ya teman-teman, karena ada juga pernah dapat pertanyaan aku ya, kok jengkolnya nggak dikupas dulu kulit arinya gitu. Itu tuh nggak perlu dikupas teman-teman ya, bagi yang belum tahu ya ini. Jadi kalau misalnya kita masak jengkol tuh kayak gini, nanti dia akan terpisah sendiri dari kulitnya gitu ya. Nah ini tinggal nanti dibuang-buang, dipilih-pilihin aja tuh kulitnya gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu dikikis dulu jengkolnya sampai kulit arinya itu hilang, itu nggak perlu. Karena biasanya kalau kita sambel atau kita rebus juga nanti dia bakalan terkelupas sendiri kulitnya. Oke deh teman-teman, lanjut ya. Di sini setelah aku selesai goreng-goreng bahan-bahannya, di sini aku juga lanjut buat numis si bumbunya ya, si sambelnya. Terus ini aku kasih garam, aku kasih micin juga pastinya ya. Ini aku tuh masak di siang hari buat menu makan siang ya teman-teman, sampai malam, dan juga kalau misalnya cukup ya sampai besok pagi. Kalau enggak ya udah palingan malam aku masak lagi, atau kalau enggak besok aku masak lagi gitu. Kalau buat anak-anak gampang teman-teman ya, karena tadi anak-anak tuh udah makan sate. Terus kalau siang kayak gini udah minum susu, biasanya mereka kadang nggak makan lagi siang ini, nanti makan itu palingan bangun tidur. Di sore hari itu pun kadang nggak gitu ya, kadang malam makannya gitu, kan tergantung siang. Kalau siang itu pokoknya jarang anak-anak tuh yang makan gimana-gimana, karena kan mereka minum susu dan itu udah bikin kenyang. Alhamdulillah akhirnya selesai juga masakan aku nih teman-teman. Masya Allah leganya. Ini dia yang menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Menggugah selera banget sih teman-teman jengkolnya ini, dan juga ikannya Masya Allah enak banget ya kelihatannya. Oke deh, seperti biasa teman-teman, setelah aku selesai masak, di sini aku lanjut bersih-bersih untuk nyuci piringnya. Ntar aja ya aku cucinya, aku nggak videoin pas aku nyuci piring karena ini tuh udah mau zuhur gitu ya. Jadi aku mau buru-buru buat ganti baju dan juga sholat zuhur, plus juga nemenin anak-anak ya, karena Pak Su harus sholat Jumat. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk video aku kali ini. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, motivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf ya kalau misalnya kata-kata aku di video ataupun perbuatan aku ada yang kurang berkenan di hati kalian. Oke, sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.